قل Sekarang kita lihat sedikit tentang pelajaran sirah Nabi. Sambil nanti mau tanya, nanti silakan kumpulkan pertanyaan nanti ke depan. Nah, baca. Faidah sirah Nabi. Pelajaran dari hijrah Nabi serial ketiga. Diajarkan adab mulia. Ketujuh. Pada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengunjungi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kunjungan orang tua terhadap orang muda. Jadi kunjungan itu bukan hanya dari yang muda pada yang tua saja. Abu Bakar lahir tahun 573 Masehi, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 571 Hijriah. Maaf, itu Masehi juga. Masehi. Ya, diganti M. Berarti lihat mana yang lebih tua, Kanjeng Nabi apa Abu Bakar? Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah Nabi. Abu Bakar sekali lagi lahir 2 tahun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau 2 tahun setelah Amul Fil, tahun gajah. Kenapa disebut Amul Fil, tahun gajah? Nah, itu ceritanya dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu adanya apa yang dilakukan oleh Rabbmu pada pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lihatlah bagaimana tipu daya mereka itu jadi sia-sia. Sekarang tentara gajah ini ceritanya itu mengenai Raja Abroha yang asalnya dari Yaman, tepatnya di tempat yang namanya Son'a. Ya, Son'a itu salah satu tempat di Yaman. Dia ketika itu ya Nasrani, memiliki gereja besar. Istilahnya kanisah. Dia ingin tempat ibadahnya ini dijadikan tempat pusat orang-orang untuk menyaingi Ka'bah. Sehingga untuk menyaingi Ka'bah tadi, Ka'bah harus diserang. Maka dia siapkan pasukan gajah pada tahun gajah tadi sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir untuk menyerang Ka'bah. Dia jalan dari selatan, dari Son'a tadi menuju Mekah, sampai di tempat yang namanya Al-Mughammas, yaitu dekat yang kalau sekarang itu dekat Mina di situ. Nah, dari situ datang wa arsala alaihim tayran ababil. Burung yang berbondong-bondong itu datang. Tarmihim bihijaratim min sijil. Mereka itu dilempar dengan batu. Sebagian itu mentafsirkan batu yang padat-padat. Sebagian tafsirkan lagi itu batu yang panas untuk melempar tadi pasukan gajah. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah pasukan gajah tadi seperti daun yang dimakan hewan ternak. Jadi hancur lebur sebelum masuk Ka'bah, sebelum masuk Mekah. Ya, sebelum masuk Mekah sudah hancur lebur. Dan Ka'bah sengaja ketika itu Allah jaga karena memang sebentar lagi akan lahir seorang nabi. Beda kalau halnya Ka'bah itu hancur, padahal Nabi SAW mau lahir di situ, mau lahir di Mekah. Wah, tentu nanti punya masalah. Alhamdulillah Ka'bah itu terlindungi. Dan Allah itu menjaga tadi, kemudian lahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu 2 tahun berikutnya lahirlah Abu Bakar. Di sini Nabi SAW yang lebih tua kunjungi Abu Bakar yang lebih muda. Maka tidak selamanya yang muda datangi yang sepuh. Bisa juga yang sepuh datangi yang muda. Nah, seperti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Kemudian yang ke-8.
Di antara perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang dan meminta izin untuk masuk rumah, lalu diizinkan baginya. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita mengambil satu adab di antara adab memasuki rumah, yaitu meminta izin untuk masuk. Yaitu meminta izin untuk masuk. Siapa yang mau bertamu di rumah orang, hendaklah meminta izin untuk masuk. Jangan langsung nyelonong saja tiba-tiba sudah ada di pawon. Kadang kita itu kayak taruh aturan itu ya. Walaupun itu rumah sedulurnya, kecuali kalau sudah biasa ya, dan dimaklumi gitu. Oh ini cuma tetangga aja kok, dan itu sedulurnya kok, memang kakak adik, nah, itu wajar. Ini bukan siapa-siapa sudah nyelonong sampai pawon coba. Boneng pawon arak nyantap apa itu nggak tahu. Terus Rasulullah SAW saja masih meminta izin untuk masuk, padahal beliau adalah orang istimewa dan mempunyai kedudukan seperti yang difirmankan Allah yang Maha Tinggi. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Nah, harusnya Nabi tidak seperti itu. Namun Nabi hargai. Kalau masuk rumah orang tetap meminta izin, padahal dia orang istimewa. Tetap sikap tawadhu beliau, rendah hatinya beliau tetap meminta izin karena adab. Nah, sekarang kita lihat adab ketika masuk ke rumah orang. Nanti dipraktekkan Ji. Ini adab ketika masuk ke rumah orang. Islam sudah ajarkan, mau bertamu, mau silaturahim ke rumah sedulurnya, mau macam-macam lah. Pokoknya kalau datang ke rumah orang, nah ini aturannya. Pertama, mengucapkan salam. Dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah saja, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Taib. Ini surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Ini pernah saya kaji di Masjid Besar Al-Huda Pelayan ketika bahas tafsir surat An-Nur. Lihat, di sini adab untuk masuk ke rumah. Dalam ayat ini disebutkan jangan masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin. Berarti kalau rumah sendiri masuk saja. Kalau rumah orang sebelum masuk harus meminta izin dan memberi salam. Assalamualaikum, ada orang di rumah enggak? Gitu. Ya, tanya dulu, boleh saya masuk? Jangan-jangan salam, cuma salam saja, yang orang dalam rumah tidak izinkan kita masuk. Di sini dikatakan itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat. Lalu jika kamu tidak menemui seorang pun, ketika minta izin ada orang di rumah, nggak ada yang jawab. Atau kita malah disuruh pulang. Atau kita malah disuruh pulang. Maaf Pak, saya tidak terima tamu, pulang saja. Berarti pulang nggak? Pulang nggak? Pulang. Kepiye meneh ora diizinke kok. Nggak ada orang, ya, nggak boleh nyelonong masuk saja. Sama juga tidak diizinkan masuk, tidak boleh masuk. Contoh misalnya, ibu-ibu di rumah seorang diri, yang datang ini laki-laki. Maaf Pak, suami saya nggak ada di rumah. Nanti jam 7 nanti baru suami pulang. Datang aja jam 7. Nah, ngomongnya di luar. Gitu. Nggak sembarangan suruh masuk gitu saja.
Masalahnya kalau itu laki-laki lain, bukan siapa-siapa, tidak ada hubungan sedulurnya juga, orang-orang akan curiga kanan kiri. Kui delok coba lo, lihat, itu paling baru selingkuh itu. Padahal tamu lagi mau bertamu di situ, orang curiga. Untuk mengurangi kecurigaan kayak gini, maka tidak disuruh masuk. Contoh. Kalau dia bilang tadi suami saya tidak ada di rumah, datang saya jam 7, ya sudah berarti nggak diizinkan, maka suruh pulang ya pulang. Lalu juga di sini jelaskan tentang memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, artinya tidak ada orang blas di dalamnya, nggak ada orang sama sekali. Terus kita punya keperluan di situ, ada barang yang ketinggalan, maka di sini dikatakan silakan untuk memenuhi hajat itu saja. Ambil barangnya terus pulang. Misalnya orang nggak ada lagi ya, dia pergi ke Sumatera, rumahnya ditinggal. Namun barang kita ada dalam situ, maka cuma keperluan kita saja ambil barang tadi. Nggak boleh lebih. Kesimpulan dari ayat ini sekali lagi mengucapkan salam untuk meminta izin. Terus yang kedua, dari Abu Musa al-Asy'ari. Yang kedua meminta izin itu 3 kali. Kedua meminta izin itu 3 kali. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istidanu thalathun, fa in udina laka wa illa farji. Meminta izin itu 3 kali, maka jika diizinkan engkau boleh masuk, dan jika tidak maka kembalilah. Nah, meminta izin itu batasnya berapa kali? 3 kali. Berarti ngetok pintu itu 3 kali. Assalamualaikum. Nah, enggak dijawab. 1. Tunggu dulu sebentar. Nah, terus ngetok lagi. Assalamualaikum. 2. Terus Assalamualaikum. 3. Ya wes mulai. Enggak buka jendela, lihat dalam rumah, nengok, ono wong apa ora? Ya wis ora ono wong lho. Berapa kali tadi batasannya? 3. Sudah, kalau sudah 3 enggak ada yang jawab, ya sudah pulang saja. Jangan cari masalah-masalah lagi. Iki ono wong iki paling dicari, siapa tahu nanti di sini-sini. Ya memang dia enggak mau ketemu atau memang itu yang enggak ada orang, sudah. Batasannya itu 3 kali. Terus yang ketiga, meminta izin punya maksud untuk menjaga pandangan dari yang haram. Nah, apa tujuan kok Islam ini ngatur-ngatur masuk rumah orang saja kok minta izin? Ini masalah pandangan, biar nggak mudah masuk dalam rumah orang. Siapa tahu di situ ada anak perempuannya atau ada istrinya yang belum pakai jilbab, belum siap-siap. Iya toh? Belum siap-siap. Kan butuh persiapan. Ya enggak ibu-ibu? Enggak bisa orang itu masuk. Mas tunggu dulu. Ya belum siap-siap kok dia. Ini enggak boleh bikin kaget orang juga. Ya. Assalamualaikum, saya datang. Burung siap. Surprise. Surprise apaan? Ini belum siap, urung nganggo jilbab loh ini. Maka dia butuh waktu. Izin dulu. Assalamualaikum, ada orang. Oh sebentar itu lagi siap-siap. Ya. Kayak gitu, coba lihat hadisnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basori." Sesungguhnya ditetapkannya meminta izin itu hanya karena masalah menjaga pandangan. Nah, termasuk kalau ngetok pintu juga. Ngetok pintu itu jangan langsung di depan pintunya, mukanya ngadap pintu. Kenapa? Nanti ketika lawangnya dibuka, pintunya dibuka, kelihatan semuanya itu di dalam. Maka sambil menyamping, Assalamualaikum, tengok gini. Orang delok langsung nanti, iki toh. Wahyu juga ya bojone ya ternyata. Palingkan dulu. Assalamualaikum. Tengok itu balik gini.
Kena wong apa ora ya. Assalamualaikum. Nah, terus dia sebentar. Nah, itu lagi persiapan itu. Terus jangan tengok luar lagi, jangan tengok dalam. Paham Bapak? Masalah mata itu. Kenapa masalah mata? Itu tadi istrinya belum pakai jilbab, anak putrinya belum pakai jilbab. Itu istri orang, bukan istri jenengan loh Pak. Ya, itu masih hak orang. Itu tanda Islam tuh jaga kayak gini loh, Masya Allah. Itu dijaga banget. Maka ibu-ibu juga demikian, jangan mudah-mudahan copot jilbab kalau ada laki-laki. Contoh, pas lagi wudunya di situ, pas itu lanang lewat. Kalau memang tempatnya itu tidak tertutup, nah lihat dulu sikonnya ini, lihat. Oh, saya nanti copot jilbabnya itu pas di dalam, pas ketutup. Jangan copot jilbabnya sudah di luar semuanya. Ya, nggak pakai apa-apa, langsung masuk. Dari luar kelihatan semua. Enggak, jaga jilbab tadi. Seperti ini, disuruh jaga pandangan karena masalah meminta izin tadi kaitannya dengan ini. Lalu aturan lagi yang keempat, jika diizinkan masuk barulah masuk. Jika diizinkan masuk barulah masuk. Berarti kalau belum disuruh masuk, nggak boleh masuk di luar berarti. Dari Rib'i. Dari Rib'i bin Hirais, ia berkata. Bin Hirash. Ia berkata, hadatsana rajulun min bani Amirin annahu istidana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fi baitin faqala a'ajli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqadimihi ukhruj ila hada fa'alimhu istidana faqul lahu kuli assalamu alaikum a'adkhul fasami'ahu rajulu faqala assalamu alaikum a'adkhul fa'adina lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Seorang laki-laki dari Bani Amir bercerita kepada kami bahwa ia pernah meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ada di rumah. Orang tersebut berkata, apakah aku boleh masuk? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata kepada pembantunya, keluarlah kepada orang tersebut, lalu ajarkanlah ia cara meminta izin. Ajarkanlah kepadanya ucapkanlah assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Orang tersebut pun mendengarnya. Lantas ia mengucapkan assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Lantas Nabi SAW pun mengizinkannya. Setelah itu ia pun masuk. Nah, jadi kalau diizinkan masuk dulu baru boleh masuk. Kalau belum, ya karena baru persiapan di dalamnya, tunggu dulu. Terus yang kelima, cara meminta izin adalah dengan memperkenalkan nama. Nah, cara meminta izin jika tuan rumah tanya, sinten, siapa? Jangan cuma jawab kulo. Kulo lagi siapa? Sebut nama. Woi ki Abdu, Bu. Gitu. Jangan kulo. Nah, terus nanti dia siapa? Masa nggak kenal? Nah, kalau tanya-tanya terus iki sapa meneh? Ini juga aturan kalau telepon juga sama, ini telepon ya. Kalau nelpon orang ditanya, ini dengan siapa? Saya siapa? Langsung sebut apa? Nama. Nggak usah banyak orang nanya gitu loh. Coba kita lihat di sini dari Ummu Hani. Dari Ummu Hani radhiyallahu anha, ia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktasilu wa Fatimatu tasturuhu faqala man hadihi faqultu ana Ummu Haniin." Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang mandi dan Fatimah menutupinya. Maka beliau berkata, "Siapakah ini?" Aku menjawab, "Ummu Hani." Nah, ditanya, "Siapa ini?" Jawabannya apa? Ummu Hani, sebut nama. Jangan sebut saya. Terus dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadaqtu baba faqala man hada faqultu ana faqala ana ka'annahu karihahu ka'annahu karihahu.
Aku datang kepada Nabi SAW, lalu mengetuk pintu, maka beliau berkata, siapakah ini? Aku menjawab, aku. Beliau lantas berkata, aku, seolah beliau membencinya. Nah, ada sahabat datang, ditanya siapa itu? Dia jawab apa? Saya. Nabi jawab lagi, saya siapa? Seakan-akan beliau tidak senang kalau jawabannya cuma sebut saya saja, tidak langsung nyebut nama. Maka kalau ditanya dari luar, dari dalam, ya, dari tuan rumah, niku sinten, langsung jawab, saya Abdul. Oh, nah, sudah kenal langsung kan? Jangan nanti dibalas lagi. Masa nggak kenal sih, saya kan teman lamamu. Emangnya kamu siapa? Saya nggak kenal. Suara kan nggak kita hafal semuanya. Membuat orang tanda tanya lagi, membuat orang itu banyak bicara lagi, padahal ada mungkin keperluan yang lain. Wallahu a'lam, itu yang kita bahas sampai adab-adab meminta izin. Maka kesimpulannya, kalau masuk rumah orang itu ada adab-adabnya. Minta izin, ucapkan salam. Terus nanti ditanya dulu sudah boleh masuk belum. Kalau diizinkan masuk, masuk. Kemudian kalau ditanya itu siapa, maka jawab langsung dengan menyebut nama. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut tanya jawab. Apakah boleh saat berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, yang dikeluarkan duluan yang air dari hidung, baru kemudian yang mulut? Masih boleh. Seperti itu tidak masalah. Apakah jin atau setan yang menampakkan diri ke dimensi manusia juga memiliki sifat seperti makhluk besar? Wallahu a'lam. Yang jelas setan atau jin tadi bisa menyamar jadi manusia. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Pokoknya diimani saja jin atau setan itu ada. Nanti bapak-bapak setelah kajian yang mau khutbah Jumat ada di depan sini ya. Ini judul baru, dampak harta haram. Nanti saya kaji ini Sabtu, besok Sabtu di Pelayan, Masjid Besar Udah Pelayan, tafsir surat An-Nur. Lalu Ahad pagi wonten pengawasan di Masjid Agung Al-Ikhlas. Seperti biasa jam 5:30 sampai 5:30. Bahas Bulughul Maram Kitabul Jami tentang warok dan zuhud. Lalu setelah itu nanti jam 7 pagi untuk warga Palian Sabtosari wonten pengawasan di Balai Desa Pampang. Balai Desa Pampang Palian. Ya, nanti sekalian ada baksos untuk warga Sabtosari dan Palian. Lalu Ustaz, berapa lembar kafan mayit pria? Disunahkan 3. Ya, disunahkan itu 3 lembar kain. Berapa lembar kain kafan untuk wanita? Disunahkan 5. Laki-laki 3, perempuan 5. Dan ini ketetapan juga dalam mazhab Syafi'i. Seringnya mimpi bertemu dengan seseorang, apakah itu bisa jadi tanda atau jawaban dari doa dan sholat malam kita bahwa orang tersebut jodoh kita? Ini belum tentu. Siapa tahu kamu memang ya pikirannya dia terus. Ternyata ya Allah takdirkan itu bukan jodohmu. Maka belum tentu itu jadi jodoh. Jodoh tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma berusaha saja. Apabila kita beli barang KW, tetapi setelah dibeli kita buang mereknya, apakah dibolehkan? Belinya pas awal sudah salah. Karena barang KW ini termasuk barang yang menzolimi orang yang punya produk asli. Ya, orang yang punya produk asli. Kecuali memang namanya sudah beda. Ada sepatu misalnya merek A ditambahkan A plus B gitu. Jadi AB. Modelnya dia buat mirip-mirip, Pak. Sudah merek beda itu. Namun kalau ini mereknya sama. Mereknya A. Ya, pada sepatunya itu KW, itu menzolimi hak orang lain yang sudah punya produk seperti itu.
Apalagi kalau itu sudah tercatat hak ciptanya. Ya, sudah tercatat hak ciptanya, hak patennya. Nah, itu juga suatu pelanggaran. Itu bisa juga dituntut secara hukum. Maka kalau produk ini ada, tidak dibeli. Kalau sudah terlanjur dibeli, wallahu alam, ini pemanfaatannya baiknya tidak dimanfaatkan lagi. Mohon diingatkan untuk para wanita untuk tidak memakai parfum yang tajam karena membuat pusing orang lain sehingga tidak konsen ngajinya. Ibu-ibu, bolehkah memakai penutup muka, masker atau cadar saat sholat? Kalau ada laki-laki boleh. Ustadz, saya tidak junub tetapi mandi junub, misal pada sore hari sebelum sholat maghrib, apakah itu diperbolehkan mengerjakan sholat? Kalau memang tata caranya dia guyurkan air ke seluruh badan dengan niatan mandi seperti itu, seperti mandi junub, maka dia tidak perlu wudhu lagi. Bolehkah mandi junub menggunakan sabun? Nah gini, caranya mandi baiknya pakai air mutlak dulu untuk mandi. Jadi siramkan air ke seluruh badan dengan air murni tanpa pakai sabun. Setelah dipilah seluruh tubuh, baru kemudian pakai sabun. Ini amplop. Duit, Pak. Apa hukumnya memanfaatkan apa ini? Ini barang KW tadi ya sudah. Bagaimana caranya sholat di dalam perjalanan di dalam bis dengan cara duduk, boleh apa tidak Pak Ustadz? Apa harus berdiri karena posisi kendaraan berjalan? Kalau untuk sholat wajib tidak dilakukan di atas bis. Kalau bisa dia nanti mampir di suatu tempat untuk sholat di situ, maka dia sholat ketika turun dari bis. Kalau sholat sunnah masih boleh di atas bis, walaupun dengan cara duduk. Namun kalau kondisinya waktunya mepet sekali dikarenakan subuh, bisnya tidak mampir. Bisnya tidak mampir waktu subuh, mampirnya nanti setelah waktu subuh selesai. Maka terpaksa sholat subuh dilakukan di bis. Karena darurat, karena waktunya mau habis. Bila orang yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh orang banyak, tetapi dia tidak sholat waktu hidupnya, apakah amalnya bisa diterima? Tetap disolatkan. Kalau ada yang tidak sholatkan gak masalah, karena hukumnya fardu kifayah. Kenapa disolatkan? Dihukumi secara lahiriah ketika dia hidup. Apakah amalnya bisa diterima? Dosanya diampuni dan masuk surga? Wah, ini masalah lain. Karena masalahnya dia tinggalkan sholat yang merupakan rukun Islam. Bagaimana cara menghitung jumlah orang yang menyolatkan jenazah? Contoh, gelombang 1 disolatkan 12, gelombang 2 disolatkan 20. Cara menghitungnya jumlahnya 12 plus 20 atau dihitung sendiri-sendiri. Boleh dihitung gabung sehingga bisa jadi dia disolatkan lebih daripada 40 orang atau 100 orang. Sesuai dengan hadis, ini punya keutamaan yang besar. Ketika berwudu menghirup air ke hidung, apakah juga berlaku saat sedang puasa? Kalau sedang puasa airnya tidak banyak-banyak, cukup kumur-kumurnya seperti airnya sedikit saja. Kemudian juga untuk menghirup air ke hidung juga airnya tidak perlu banyak-banyak. Ustadz, yang dimaksud thariqat itu apa? Thariqat itu salah satu cara beragamanya orang sufi. Alias kalau kesimpulannya paling mudah disimpulkan, tidak ada tuntunan. Kalau mau beragama, beribadah, jangan pakai cara thariqat, namun tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah pulang takziah disunahkan mandi atau berwudu? Tidak. Tadi yang disunahkan apa tadi? Memandikan jenazah. Agama adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam pada umumnya. Minta tolong dijelaskan bagaimana agama itu untuk Allah. Yang dimaksud di sini adalah mewujudkan kebaikan terkait hak Allah. Nasihat untuk Allah di sini bukan kita nasihati Allah, namun wujudkan kebaikan terkait hak Allah. Bentuknya apa? Mentauhidkan Allah.
Mentauhidkan Allah itu mengesahkan Allah, tidak berbuat syirik. Ustadz, sekarang kan musim mangga. Terus saya lewat bawah pohon mangga itu ada yang jatuh, boleh nggak diambil? Itu punya siapa? Kalau punya tetangga berarti minta izin pada tetangga. Kalau nggak ada yang punya di situ, silakan manfaatkan. Namun kalau ada yang punya berarti minta izin. Pak Ustadz, saya disuruh tetangga rewang, orang meninggal, terus saya disuruh makan atau minum, boleh atau tidak? Masih boleh. Makan minumnya tidak haram. Saya itu beli tanah seharga 15 juta. Itu ada jaraknya enggak Pak Ustadz? Pak Ustadz, ibu saya itu beli tanah seharga 15 juta. Itu ada zakatnya atau tidak? Tanahnya kalau baru cuma dipakai saja untuk pribadi nggak ada zakat. Nanti ketika diniatkan untuk dijual, dipasang plang tanah ini dijual, maka sedari masa promo tanah ini dijual sudah kena zakat lagi sesuai dengan harga tanah tadi. Zakatnya 2,5% dari harga tanah. Kalau cuma baru memiliki saja tidak kena zakat. Kalau buat orang perempuan, kalau hari Jumat melaksanakan sholat zuhur sebelum orang laki-laki pulang dari masjid, boleh tidak? Boleh. Yang jelas sholat Jumat tidak wajib bagi wanita. Kalau dia tidak sholat Jumat maka gantinya sholat zuhur. Sholat zuhurnya ketika sudah masuk waktu sholat zuhur. Jika mandi besar namun tidak diawali wudhu, bolehkah melaksanakan sholat? Jadi misalnya tadi cuma penuhi rukun ya, cuma guyurkan air ke seluruh badan saja, tidak pakai wudhu di awal ataupun setelah mandi, tidak pakai wudhu juga, mandinya tetap sah dan bisa langsung sholat. Dua lagi, ini pertanyaan numpuk ya. Ngantuk aku. Jika saya di WA teman saya yang mau bertamu, tapi saya sedang tidak mau ditemui, lalu saya sengaja tidak membalas WA-nya, nggak balas nggak masalah. Kamu nggak balas itu sama seperti tidak menerima tamu ketika ada yang mau bertamu. Sama itu aturannya kayak gitu. Kalau ada yang nggak balas pesan kita, ya jangan sampai yang nggak balas ini, yang tadi minta untuk dibalas tadi, jangan kecewa. Karena dia punya kepentingan, siapa tahu dia cuma baca saja nggak mau balas, ya sudah. Mungkin dia tunggu waktu dulu untuk balasnya gitu, ya. Karena orang punya kepentingan masing-masing, nggak bisa dipaksa untuk balas WA. Ustadz, apakah ada hadis yang menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat kemaluannya sendiri? Wallahu a'lam. Itu gimana caranya ya dia? Makanya gak usah jawab. Gimana caranya? Iya toh? Iya, gimana caranya coba? Ada yang bisa kasih tahu? Satu lagi. Ustadz, kalau seumpama sebelum sholat gerhana melakukan mandi sunnah, bagaimana kalau setelah mandi malah gerhananya sudah hilang? Ya sudah, kan ini lain tergantung jamaah kan? Karena sholat gerhana disunahkan berjamaah. Berarti kalau disuruh langsung segera sholat berjamaahnya tanpa mungkin ada persiapan, ya sudah tinggalkan saja untuk mandi. Terakhir, bagaimana sih cara menghadapi celaan-celaan orang yang mencela kita saat mulai berhijrah, teman, sahabat maupun keluarga? SABAE. Apa? Sabar. Mau dibalas apa lagi coba? Mau dibalas nanti celaan juga yuk kena dosa. Mau nanti banyak ngomong juga yuk nggak manfaat.
Mau dibalas juga kasar juga ya, nanti kita juga kena masalah. Yang ada cuma bisa sabar. Resiko orang mau jadi baik memang seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang lainnya insya Allah di pertemuan pekan depan. Nanti bisa manfaatkan juga besok Ahad pagi atau Sabtu sore di pelayan, Ahad pagi di Al-Ikhlas Wonosari, Masjid Agung Al-Ikhlas. Bisa manfaatkan juga untuk tanya jawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mugi-mugi Allah memberikan kita rizki yang penuh berkah, diberikan juga hujan yang penuh berkah bagi kita sekalian, dan diberikan tambahan ilmu, diberi taufik untuk beramal soleh, dan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.